Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma FTGrow menggunakan Ascension Rule pada Market Based Analysis. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Betty Rododo, yang kedua Binti Anisolisa, yang ketiga Khairul Nisa, yang keempat Mina Ismalia. FTGrow merupakan salah satu alternatif algoritma yang cukup efektif untuk mencari himpunan data yang paling sering muncul atau reference item set dalam sebuah kumpulan data yang besar. Algoritma FTGrow merupakan algoritma Ascension Rule yang cukup sering dipakai. Algoritma FTGrow dikenal juga dengan sebutan algoritma FP3. Dengan menggunakan struktur FP3, algoritma FTGrow dapat langsung mengekstrak reference item set dari susunan FT3 yang telah terbentuk. Untuk rumus mencari support dan confidence, support adalah X maka Y, sigma X konjungsi Y sama dengan N. Untuk confidence, X maka Y, sigma X konjungsi Y sama dengan sigma X. Contoh, jika diketahui X gula kopi dan Y aqua, jumlah transaksi yang berisi XY sama dengan gula kopi aqua. Ada 1 dan total jumlah transaksi N ada 12, sehingga support untuk aturan X maka Y menjadi X maka Y sama dengan 1/12 sama dengan 0,083. Sedangkan untuk mencari aturan confidence adalah dengan membagi X Y sama dengan gula kopi aqua dengan jumlah support untuk X dan gula sama dengan gula kopi sama dengan 1 dan sama dengan 5, sehingga confidence X maka Y sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Untuk FT3, dalam penelitian ini menggunakan sampel data transaksi sebanyak 12 transaksi, sehingga sebagai berbagai macam item yang dibeli oleh konsumen. Adapun data tersebut, tabel 1 sampel data transaksi. Untuk transaksi pertama, gula, kopi, sampo, sabun. Transaksi kedua, gula, kopi, spray, popok, celana, boneka, dan kemeja. Transaksi ketiga, spray, popok, boneka, dan selanjutnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Tabel 2 di sini untuk menentukan frekuensi kemunculan setiap item yang ada pada transaksi dan berikan prioritas untuk kemunculan item yang paling tinggi dengan rincian sebagai berikut. Pada transaksi gula, di sini jumlah frekuensinya ada 6 dengan prioritas 1, kopi frekuensi 5 dengan prioritas 2, aqua frekuensi 5 dengan prioritas 3, popok frekuensi 4 dengan prioritas 6, dan seterusnya. Next. Setelah dilakukan scanning data untuk menentukan frekuensi dan prioritas, didapat bahwa item produk gula memiliki nilai frekuensi paling tinggi dengan urutan prioritas pertama. Kemudian kopi urutan kedua, aqua urutan ketiga, spray urutan keempat, sampo urutan kelima, popok urutan keenam, sabun urutan ke-7, celana urutan ke-8, boneka urutan ke-9, dan terakhir kemeja urutan ke-10. Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan urutan pada setiap transaksi sesuai dengan frekuensi paling tertinggi. Kemudian pada tabel 3, di sini pada transaksi pertama, item yang dibeli dengan urutan gula, kopi, sabun, sampo,
lihat pada tabel 1. Sedangkan dilakukan scanning data pertama dan diurutkan berdasarkan frekuensi tertinggi, dapat diurutkan untuk transaksi pertama menjadi gula, kopi, sampo, sabun, karena produk sampo lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan produk sabun. Dapat dilihat pada tabel 3. Untuk transaksi kedua dengan urutan gula, kopi, popok, spray, kemeja, celana, boneka menjadi gula, kopi, spray, popok, celana, boneka, kemeja, karena produk spray memiliki frekuensi lebih tinggi dibandingkan dengan produk popok. Kemudian produk celana lebih tinggi nilainya frekuensinya dibandingkan dengan produk kemeja, dan produk boneka lebih tinggi frekuensinya daripada produk celana, serta produk boneka lebih tinggi juga nilai frekuensinya dibandingkan produk kemeja, dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel 3. Kemudian penerapan FP-Growth. Penerapan algoritma FP-Growth yaitu untuk mencari frekuensi item set yang signifikan. Seperti pada penjelasan sebelumnya, penerapan algoritma FP-Growth mengurutkan 3 langkah seperti conditional pattern base, conditional FP3, dan frequency pattern generate. Berikut adalah tabel yang menunjukkan masing-masing dari langkah penerapan algoritma FP-Growth. Tabel 4, conditional pattern base. Pada conditional pattern base, di sini yaitu untuk mencari transaksi yang dibeli bersamaan dengan salah satu barang. Misalnya, kemeja pada transaksi pertama dibeli bersamaan dengan gula, kopi, spray. Kemudian pada transaksi kedua ada boneka. Pada transaksi pertama, gula dibeli bersamaan dengan kopi, spray, popok, celana. Di situ ada 1 kali transaksi. Dan yang kedua, spray, celana. Di situ ada 1 kali transaksi. Kemudian yang dibeli bersamaan dengan boneka adalah spray dan popok. Ada 1 kali transaksi, dan seterusnya. Next, tabel 5, conditional FP3. Pada conditional FP3, di sini yaitu mencari frekuensi yang paling tinggi atau paling banyak dan mempunyai prioritas tertinggi. Misalnya, pada transaksi pertama yang dibeli bersama dengan kemeja, jumlah frekuensi yang paling banyak dan mempunyai prioritas tertinggi pertama adalah gula, kedua kopi, dan yang kedua dibeli bersamaan dengan kemeja adalah aqua dan spray. Di situ masing-masing ada 1 kali transaksi. Kemudian boneka, gula 1 kali transaksi, kopi 1 kali transaksi. Kemudian pada transaksi kedua yang dibeli bersamaan dengan boneka adalah spray. Di situ ada 2 kali transaksi. Dan berlaku juga untuk produk celana, sabun, popok, sampo, spray, aqua, dan kopi. Kemudian untuk tabel 6, frequency pattern generate. Pada pattern generate, di sini mengurutkan dari jumlah frekuensi tertinggi yang pernah dibeli bersama dengan item tertentu. Misalnya, pada item kemeja, item yang mempunyai frekuensi tertinggi yang dibeli bersama dengan kemeja pertama adalah gula, ada 1 kali transaksi. Kemudian frekuensi tertinggi kedua yang dibeli bersamaan dengan kemeja adalah kopi, ada 1 kali transaksi. Dan begitu juga dengan item boneka. Ada gula, boneka, di sini ada 1 kali transaksi. Kemudian boneka yang dibeli bersamaan dengan spray dan boneka, di sini ada 1 kali transaksi. Dan begitu juga seterusnya. Next, penerapan association rule. Setelah pembahasan FP3 dan FP-Growth, selanjutnya adalah penerapan association rules pada market basket. Untuk mencari association rule adalah dengan mengelompokkan sejumlah item yang disebut dengan item set. Dan item set sendiri yaitu kumpulan dari item di keranjang belanja yang dalam jumlah kosong atau lebih, menurut Prasetyo 2012. Pada tabel di bawah ini adalah gambaran dari item set. Item set dengan 1 item set.
frequency 2 item. Di sini ada gula dan gula pada transaksi pertama, yaitu muncul sebanyak 6 kali transaksi. Kemudian untuk transaksi kopi dan kopi, di sini ada sebanyak 5 kali transaksi. Dan untuk gula dan aqua ada 2 kali transaksi. Kemudian gula popok yang dibeli bersamaan, yaitu di sini ada 1 kali transaksi. Kemudian gula dengan septai ada 1 kali transaksi. Gula sabun ada 2 kali transaksi. Gula sampo ada 1 kali transaksi. Kemeja 1 kali transaksi. Gula celana 2 kali transaksi. Gula boneka 1 kali transaksi. Kemudian untuk produk kopi, ini kopi dengan gula ada 5 kali transaksi. Kopi dengan kopi 5 kali transaksi, kopi gula 1 kali transaksi, kopi popok 1 kali transaksi, kopi spray 1 kali transaksi, kopi sabun 2 kali transaksi, sampo 1 kali transaksi, kemeja 1 kali transaksi, celana 2 kali transaksi, boneka 1 kali transaksi, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Betty. Silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk menghitung 2 item set adalah dengan mencari produk yang terdiri dari 2 produk pada data transaksi. Contoh yang pertama adalah produk gula dan gula. Berjumlah 6 karena pembelian produk gula ada 6 pada data transaksi. Kemudian produk gula dan kopi berjumlah 5 karena pada data transaksi ada 5 pembelian produk gula dan kopi. Selanjutnya, produk gula dan kopi berjumlah 2 karena ada 2 transaksi pembelian produk tersebut dan seterusnya sampai semua data transaksi terhitung. Di sini ada tabel 8, item set dengan 2 item set. Customer melakukan transaksi pada pertama yaitu gula 1, kopi 1, aqua 0, popok 0, spray 0, sabun 1, sampo 1, kemeja 0, celana 0, boneka 0, dan seterusnya sampai transaksi ke-12. Di sini dijelaskan bahwa data selanjutnya adalah menghitung support dari masing-masing item. Pada tabel di bawah ini adalah perhitungan support untuk 2 item set menggunakan rumus support 1 dan rumus support confidence 2. Contoh, produk gula dan kopi. Untuk mencari support adalah dengan menghitung transaksi yang pembeliannya berisi produk gula dan kopi. Data tersebut adalah sebanyak 5, kemudian dibagi jumlah transaksi 12, sehingga 5 dibagi 12 adalah 0,4167. Sedangkan menghitung confidence adalah dengan menghitung jumlah pembelian produk gula dan kopi sebanyak 5 dibagi dengan jumlah pembelian gula sebanyak 6, sehingga 5 dibagi 6 adalah 0,833 dan seterusnya sampai semua hubungannya ada nilai support dan confidence. Di sini ada tabel 9, support 2 item set. Support 2 item. Yang pertama ada gula 0,5 dan di sini ada kopi dengan kopi 0,417 dan seterusnya. Di sini ada tabel 10, confidence dengan 2 item. Confidence pertama, gula dengan gula hasilnya 1 dan gula dengan kopi hasilnya 0,833 dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya, penerapan algoritma Avogadro dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, algoritma Avogadro lebih efisien dalam memproses market basket atau data keranjang belanja konsumen. Yang kedua, menggunakan association rule dapat mengetahui rule-rule belanja konsumen seperti hubungan-hubungan tiap produk yang dibeli oleh konsumen dan mempengaruhi tipe-tipe konsumen dengan produk yang dibeli. Dan yang terakhir, association rule
dapat memberikan keputusan pada manajemen untuk display produk, promosi, strategi, pemasaran, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.